Halo Sobat Tangguh, hari ini tentunya masih dalam serangkaian acara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana yang jatuh pada hari ini tanggal 26 April 2024. Kawan tangguh dari BPBD Kabupaten Trenggalek sedang main-main nih ke Kominfo TV. Tentunya dalam acara Ngontel Mas, ngomongin tentang layanan masyarakat. Nah, aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemenin oleh beberapa kawan tangguhku. Di sini sudah hadir Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek. Halo, Bapak Stefanus Triadiatmono. Selamat siang. Selamat siang. Sapa Salam dulu. tangguh. Oke. Salam tangguh. Salam tangguh. Di sebelahnya ini ada Mas Imam Murodi. Iya, saya dari Pusdal Op. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Mbak Sari lebih semangat dong sama temen-temennya. Selamat siang. Selamat siang. Salam tangguh. Nah, Sobat Tangguh, hari ini kita akan eksklusif bincang-bincang nih. Meskipun kita studionya hari ini masih numpang nih ke Kominfo TV, nggak apa-apa ya Pak Kalak. Next kita punya sendiri ya. Oke. Nah, kalau ngomongin kebencanaan, sebenarnya BPBD Trenggalek ini tugasnya itu apa sama ya kayak Basarnas? Soalnya itu sering loh Bapak, masyarakat itu mengira bahwa kita ini adalah bagian dari Basarnas gitu. Mungkin bisa Bapak jelaskan untuk sahabat tangguh biar lebih paham lagi tentang BPBD. Oke, jadi begini Mbak Ayu, BPBD Kabupaten Trenggalek ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana pembedanya kalau Basarnas ini kan tim pencarian dan pertolongan. Kita lebih leluasa, apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. BPBD itu punya tugas salah satunya selain koordinasi, komando, dan pelaksanaan berkaitan dengan penanggulangan bencana. Ini yang justru kita BPBD itu lebih luas mengkoordinasikan dan mengemandu ketika penanganan berkaitan dengan kejadian bencana di daerah. Jadi seragam kita ini serupa tapi kita berbeda ya Bapak ya? Hampir sama. Hampir sama. Jadi ini sahabat tangguh ini jangan sampai salah ya, ini membedakan antara tim orennya BPBD sama tim orennya Basarnas. Kita serupa tapi tak sama. Nah, ngomongin bencana lagi, sebenarnya potensi bencana di Kabupaten Trenggalek sendiri itu seperti apa sih Bapak? Kenapa sih kita kok harus siap siaga banget gitu? Begini, jadi di Trenggalek ini hampir semua jenis bencana, ada 9 jenis bencana yang kategorinya tinggi dan sedang. 9 itu ada banjir, banjir bandang, kemudian tsunami, kemudian ada tanah longsor, bahkan cuaca ekstrim dan sebagainya. Ini yang sering terjadi di Trenggalek beberapa akhir pekan pada saat ini. Bahkan seperti ketika Hari Raya kemarin, ini ada 8 kecamatan, kurang lebih 18 desa yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ini yang menyebabkan beberapa daerah, bahkan jalur yang menghubungkan Trenggalek ke Bendungan sempat terisolir, jadi tertutup, ada 4 titik longsoran ini yang terjadi di Trenggalek. Mungkin ini salah satu teman-teman sahabat tangguh juga ini kemarin mungkin mengalami nih, mana yang dari Kecamatan Bendungan ya Pak ya? Ya. Itu di desa mana? Tanah longsor terjadi di kilometer 15 Kilometer 15. sampai dengan kilometer 20, ada kurang lebih 4 titik yang membutuhkan 4 hari untuk kita melakukan evakuasi dengan mengerahkan 3 alat berat. Alhamdulillah berkat kerjasama yang di backup TNI Polri, bahkan Porhutani, termasuk proyek dari Bendungan Bagong, ini telah membantu kita berkaitan dengan penanganan khususnya dampak dari longsoran lumpur-lumpur ini, Pak. Jadi benar bisa dibilang kalau kategori Trenggalek ini hypermarketnya bencana alam ya Bapak ya? Itulah makanya kita harus siaga dan waspada. Bagaimana mengenali ancaman bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Trenggalek. Nah, Sobat Tangguh, ada 9 ancaman bencana yang ada di Kabupaten Trenggalek. Yang paling besar adalah apa? Tsunami ya Bapak ya? Tsunami ini yang diantisipasi oleh kita semua, termasuk masyarakat. Semoga jangan sampai terjadi ya.
Walaupun juga BPBD sudah mengantisipasinya dengan memberikan alat EWS, ya kan Bapak ya, Early Warning System. Ya, Early Warning berkaitan dengan Tsunami Warning System. Tsunami Warning System. Oke, itu tadi sedikit gambaran tentang data bencana atau mengenai bencana yang ada di Kabupaten Trenggalek. Mungkin lebih detailnya, Bapak hari ini membawa data bencana? Secara garis besar, bahwasanya kemarin selama hampir 2 minggu ini terjadi banjir dan tanah longsor, tadi sudah kami sebutkan. Ini yang berdampak di 8 kecamatan, kemudian 18 desa untuk banjir, sedangkan tanah longsornya ini di 6 kecamatan, 14 desa yang terjadi. Bahkan banjir kemarin itu menggenangi kurang lebih 591 rumah. Wow. Jadi ada 591 rumah yang tergenang dan terdampaknya ada kurang lebih 2.154 warga. Ini dampak dari bencana banjir dan tanah longsornya. Ini yang menimbun rumah ada 47 rumah dan kita berupaya, apalagi di Munjungan berkaitan banjir ini ada 4 rumah yang hanyut. Jadi kita pada besoknya, karena di hari raya, berupaya berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di wilayah untuk segera melakukan berkaitan tanggap darurat. Nah, ini makanya pentingnya kesiapsiagaan agar evakuasi mandiri itu lebih bisa diterapkan oleh masyarakat kita ya. Betul, Pak Komandan ya. Nah, ini tadi kita sudah ngomongin tentang bencananya nih. Mungkin teman-teman juga bisa update nih Sobat Tangguh di rumah dimanapun kalian berada, karena BPBD juga selalu mengupdate informasi terkait kebencanaan secara langsung. Apabila memang ada bencana itu, bahkan kita juga sering mengupdate tentang cuaca yang sedang terjadi di Kabupaten Trenggalek sendiri. Nah, ini ngomong-ngomong tentang bagaimana sih cara masyarakat ini agar mudah gitu. Kalau mengakses kan oke, kita bisa melihat ke sosial medianya. Tapi ketika ada masyarakat yang ingin mengadukan atau ingin melaporkan, ini sistemnya seperti apa ya? Saya mau tanya dong ke Mbak Sari. Mbak Sari, gimana nih masyarakat kita? Jelasin dong gimana caranya mereka tuh bisa lebih gampang lagi, lebih mudah lagi untuk berinteraksi dengan kawan-kawan tangguh yang ada di BPBD. Iya Mbak Ayu, gini ya Mbak Ayu. Kami itu Pusdalop BPBD Kabupaten Trenggalek, yang di Pusdalopnya itu tugas kita itu sebelum bencana atau pra bencana, yaitu pengolah, pengumpul, penyaji data, itu data bencana, informasi bencana juga. Itu, dan kalau waktu pas darurat bencana itu tugas kita penyedia data, khususnya bagian rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi pas misalkan nggak ada bencana nih, terus ada kegiatan, mungkin masyarakat kita sedang mengadakan kegiatan atau agenda sebuah acara dan ingin memberikan edukasi nih, misalnya sekolah nih, sekolahnya ada kegiatan yang ingin memberikan edukasi. Nah, mungkin Bapak Ibu gurunya kurang paham juga nih terkait kebencanaan. Gimana sih cara mereka untuk bisa mengakses ke BPBD untuk belajar tentang informasi kebencanaan yang lebih detail lagi nih kepada BPBD? Biasanya itu kita melakukan mitigasi di sekolah, dan juga ada kita itu BPBD Trenggalek melaksanakan destana juga di desa-desa tangguh bencana gitu. Itu salah satu bentuk mitigasinya. Iya, bentuk mitigasinya. Dan kalau Pusdalop sendiri itu yang utama adalah menerima laporan dan kita menyalurkan atau menginformasikannya kepada masyarakat. Gitu Mbak Ayu. Jadi setiap hari di Pusdalop ini 24 jam per 7 akan selalu mengupdate info-info terbaru terkait kebencanaan. Walaupun terkadang nggak ada bencana, gimana dong Mbak Sari? Iya, kalau tidak ada bencana itu kita juga menginformasikan cuaca, peringatan dini kepada masyarakat luas, dan itu kita memberikan informasi yang lainnya tentang kebencanaan, waspada banjir, tanah longsor, dan tsunami. Begitu Mbak Ayu. Nah, itu Sobat Tangguh. Jadi BPBD ini bukan kerjanya kalau ada bencana aja ya. Sebenarnya secara tidak langsung di Trenggalek sendiri itu hampir setiap hari itu terjadi bencana, bukan begitu ya Pak ya? Hujan deras, itu airnya nanti jadi banjir, walaupun banjirnya itu kecil-kecilan, nanti udah bisa menghubungi BPBD. Terus nanti ada angin kenceng, nanti pohonnya tumbang, itu nanti juga teman-teman dari
BPBD juga bergerak lagi. Nah, begini Mbak Ayu, ya, coba kami cermati ya. BPBD yang pertama pasti melakukan mitigasi. Mitigasi ini sangat penting karena apa? Justru dengan melakukan pencegahan kita akan mengurangi resiko timbulnya korban dan sebagainya. Di samping itu, yang kedua kita edukasi seluruh masyarakat. Edukasi itu penting, ya. Jadi seluruh unsur, bahkan kami akan berupaya menciptakan keluarga tangguh. Jadi tidak hanya desa tangguh, kemudian kecamatan tangguh, maksudnya lembaga-lembaga pemerintah aja, tapi sampai dengan keluarga tangguh. Karena apa? Dari 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek, 157 desa dan kelurahan ini jangkauannya bisa lebih sampai dengan 2 jam. Desa yang berbatasan dengan kabupaten yang lain seperti dengan Pacitan dan sebagainya. Karena resiko bencana yang terjadi di Trenggalek ini sangat tinggi, dari kultur geografisnya yang luar biasa, makanya upaya-upaya pemerintah daerah melalui BPBD, kemudian dinas sosial, apalagi teman-teman TNI Polri yang ada di wilayah, TRC kita ini ada 180 yang tersebar di seluruh kecamatan. Jadi makanya ketika antisipasi hal-hal yang demikian, kita berupaya cepat. Jangan sampai ketika ada bencana membutuhkan sekian jam baru tertangani dan sebagainya. Ini kehadiran pemerintah sangat perlu. Di samping itu yaitu tadi mengedukasi kepada warga masyarakat. Apalagi sekarang ada media sosial dan sebagainya. Makanya tadi laporan masyarakat ke Pusdalop BPBD nanti mungkin bisa disampaikan nomornya oleh Mbak Sari berkaitan dengan bencananya terjadi di mana, lokasinya di mana, terus bencananya apa saja dan sebagainya. Jadi jangan sampai laporan-laporan ini kami anggap penting sekali guna melakukan percepatan. Seperti kemarin pohon tumbang yang terjadi melintang di jalan nasional, karena laporan cepat kita segera sampai di lokasi dan melakukan evakuasi penanganan berkaitan dengan pohon tumbang. Makanya hal-hal yang demikian Pusdalop itu selalu siap 24 jam menerima laporan. Terus penanganannya gratis. Ya, gratis. Jadi seluruh unsur pentahelik, ada masyarakat, ada pemerintah, kemudian ada akademisi perguruan tinggi, kemudian peran serta masyarakat dan sebagainya. Ini adalah sebagai bentuk kerjasama, kolaborasi dalam penanganan bencana. Iya, dalam melayani masyarakat kita, warga Trenggalek. Nah, tadi udah dijelaskan banyak hal nih, Sobat Tangguh. Sekarang kita langsung aja nih tanya ke sebelah saya nih, dari tadi kayaknya sudah grogi. Halo Mas Imam. Mas Imam ini kan di Pusdalop, yang tadi katanya Pak Kalak dijelaskan kalau Pusdalop ini 24 jam per 7. Berarti kalau ada pohon tumbang nih jam 12 malam, Mas Imam lagi santai-santai bobok malam, Mas Imam rela nih ninggalin anak istri nih buat nebang pohon nih malam-malam. Iya, sebelumnya terima kasih karena seperti yang dijelaskan Pak Kalak tadi, bencana itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadinya bisa siang hari, sore hari, malam hari, atau bahkan dini hari, Mbak Ayu. Jadi kita selalu siap siaga, walaupun kita di rumah, ketika kita tidak waktu piket, ketika kita masuk di Pusdalop, itu di rumah juga tetap siaga. Jadi setiap saat ketika terjadi bencana dan kita itu tenaganya diperlukan, bantuan yang kita diperlukan, kita juga langsung ke lapangan. Itu tidak peduli jam berapa, hari apa, minggu, bahkan apa, kita selalu siap siaga. Siap siaga. Iya. Nah, ini momen-momen Mas Imam saat penanganan di lapangan sih, apa sih yang bisa dibagi untuk sobat-sobat tangguh di rumah nih? Mungkin sobat-sobat tangguh ngelihatnya kan
teman-teman BPBD ini siap siaga banget gitu. Mungkin Mas Imam bisa ceritalah kegiatan-kegiatan Mas Imam di lapangan itu seperti apa? Oh iya, sebelumnya ini juga sedikit berbagi ketika kami di lapangan itu kita di Pusdalop itu kan ada piket 24 jam. Jadi 2 shift 12 jam dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, yang jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Dan ketika terjadi bencana, misalkan ini satu contoh ini pohon tumbang. Ketika mendapat laporan kita verifikasi dulu, ini benar atau tidak. Kadang-kadang jangan-jangan hoax. Oh ya, hoax. Nanti kita langsung meluncur, sedangkan di lapangan ternyata tidak terjadi Pernah apa-apa. terjadi seperti itu, Mas? Pernah. Oh, pernah terjadi ya, hoax. pernah juga, ya. Jadi, itu ceritanya gimana hoax itu, Mas? itu bencananya longsor Mbak Ayu. Itu diberitakan di perbatasan Trenggalek Ponorogo itu katanya terjadi longsor. Terus kita tidak konfirmasi dulu ketika itu. Kita langsung ke sana, ternyata tidak ada bencana. Ya sebenarnya. Terus dari pengalaman itu kita ketika terjadi bencana dan ada laporan masuk, kita pasti konfirmasi dulu ke TRC yang di wilayah, apa benar ini terjadi di sini, atau mungkin kita cari info ke perangkat desa atau 3 pilar yang ada di desa-desa, itu kita pastikan dulu. Tidak kelaparan dulu sebelum itu benar-benar pasti. Tapi kalau memang berita itu sudah A1, mungkin dari Pak TNI, Polri, atau masyarakat yang sedang lewat di jalan itu ada pohon tumbang, kita juga langsung meluncur. Jadi kasihan nanti kalau jalanannya macet, tidak segera ditangani, begitu Mbak Ayu. Dan momen tersulit apa sih waktu penanganan bencana menurut Mas Imam itu? Bencana apa yang paling sulit sekali menurut Mas Imam, harus menguras tenaga, waktu, dan pikiran Mas Imam nih? Ya, ini pengalaman kita itu kalau yang membutuhkan ekstra tenaga, ekstra pikiran, dan lain-lain itu banjir Mbak Ayu. Seperti pengalaman di tahun 2022 kemarin, tanggal 18 Oktober 2022 itu kan terjadi banjir besar. Itu dari pagi itu sampai malam proses evakuasi dan penyaluran bantuan makanan, yang paling penting yang makanan yang terisolir itu sampai malam hari, dilakukan sampai malam hari. Bahkan kita itu tidak naik-naik di air terus, evakuasi terus menyalurkan bantuan, utamanya yang makanan itu juga kerjasama sama TNI, Polri, Basarnas, dan unsur-unsur yang lain yang terlibat dalam penanganan itu Mbak Ayu. Nah, ini ngomongin tentang makan nih tadi. Ini juga hal yang sangat krusial nih saat bencana itu terjadi. Nah, Bapak, ini ketika masyarakat kita terjadi bencana kayak yang disebutkan Mas Imam tadi, terisolir nih. Itu apa juga bagian tanggung jawab dari BPBD ketika masyarakat kita ini tidak mendapatkan logistiknya gitu, dan apakah memang harus laporan ke BPBD, dan apakah itu juga harus disiapkan oleh BPBD? Begini Mbak, jadi tadi sekarang ini sudah ada TRC multisektor. Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek ini sekarang sudah bisa memitigasi ya daerah rawan yang banjir misalkan. Di beberapa kecamatan itu Dinsos sudah ada rekan-rekan yang sering membuka dapur umum. Jadi seperti di Pogalan, Desa Ngajirenggo. Kemudian di Munjungan KSB ini saya justru berterima kasih rekan-rekan Tagana ini melalui Dinsos, di sana dikoordinir membuat dapur umum. Jadi nanti para perangkat wilayah, desa, dan sebagainya melaporkan kawasan yang terdampak bencana itu berapa jumlahnya, dari kakak, jiwa, dan sebagainya. Jangan sampai data yang dilaporkan ini tidak sesuai, karena nanti perhitungannya kan jiwa dan kakak yang terdampak. Makanya di Kabupaten Trenggalek ini sudah dipetakan rawan bencana seperti banjir dan sebagainya. Seperti tadi yang sampaikan Pak Imam, tahun 2022 itu sempat dibagi ada 2 pos untuk pengungsian. Jadi kantor pemerintah terdekat seperti yang di selatan ini menggunakan kantor Basarnas. Karena pada saat itu luapan Sungai Ngasinan yang luar biasa yang tidak bisa diprediksi, sementara kita yang mau mengevakuasi atau mengantar logistik harus putar dulu, tidak bisa menyeberang jembatan di Ngasinan ini, harus putar sampai Ngelongsor dan sebagainya. Ini kan terlalu jauh, karena semua desa yang ada di wilayah perkotaan dan kelurahan itu kan terkepung oleh
banjir. Makanya warga masyarakat dengan mengenali daerah itu rawan bencana, tapi bagaimana kita mengenali resiko yang terjadi. Makanya tadi yang berkaitan dengan terisolir, ini upaya-upaya pemerintah pasti sudah mengupayakan adanya logistik-logistik yang siap disalurkan, dan kita sudah berupaya. Kalau menggunakan mobil tidak bisa, menggunakan roda 2, paling tidak kita harus bisa menjangkau daerah-daerah itu dan tidak dalam waktu yang terlalu lama. Oke, ini juga sudah diantisipasi juga ya. Ini bekerja sama dengan Dinas Sosial melalui Tagana Dapur Umumnya. Siap, betul sekali. Nah, Sobat Tangguh, apa lagi nih yang mau diketahui nih dari BPBD? Oh ya, lupa. BPBD juga ada ini ya, sesuatu yang bisa diakses nih oleh masyarakat kita. Ini saya punya teman lagi, ini satu lagi teman dari BPBD juga, kawan tangguh kita, yang ini tuh dia punya sesuatu yang akan bisa dibagikan oleh masyarakat, dan tentunya ini juga akan mempermudah masyarakat dalam pelayanan tentang kebencanaannya. Langsung aja kita panggil Mas Malik. Loh, Mas Imam kemana? Ganti dulu ya Mas Imam ya. Ganti dulu Sobat Tangguh. Ini karena dari teman-teman Kominfo 4 aja Mbak, 4. Oke, gitu. sambil menunggu Mas Malik. Jadi berkaitan dengan hasil Rakornas BNPB kemarin, temanya adalah pengembangan digital. Jadi teknologi berkaitan dengan pengembangan bagaimana aplikasi yang bisa dikembangkan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian itu butuh laporan percepatan data. Apalagi saya justru berterima kasih kepada Kominfo, rekan-rekan Kominfo selama COVID-19. Itu datanya sangat akurat sekali. Kami kalau tanpa teman-teman Kominfo ini kita tidak akan mampu bagaimana menginisiasi atau melaporkan menyajikan kepada warga masyarakat berkaitan aplikasi atau data-data seperti kasus COVID-19 termasuk banjir. Jadi tanah longsor. Makanya kami melalui teman-teman media ini luar biasa ikut serta membantu kepada BPBD menginformasikan. Tentunya teman-teman media ini akan mencari sumber yang dapat dipercaya. Jangan sampai terjadi yang namanya berita hoax. Karena berita hoax itu juga sangat meresahkan warga masyarakat dan sebagainya. Karena kadang diinformasikan melalui TikTok apapun dan sebagainya. Kejadian banjir tidak tahu di mana dan sebagainya, ini terinformasikan kepada warga masyarakat di Trenggalek, padahal ini tidak terjadi di Trenggalek, sehingga akan menanyakan betul enggak informasi ini dan sebagainya. Ini bahkan pernah kejadian hal-hal yang demikian dari kelompok emak-emak terutama. Nah, ini yang pada saat itu malam hari langsung menghubungi saya, Pak, ini berita ini betul apa enggak? Oh bukan, jadi itu hoax. Makanya cermati dulu dan ikuti selalu Instagram yang resmi dari BPBD dan Kominfo yang menyampaikan termasuk informasi-informasi dari rekan-rekan yang lainnya yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul sekali. Nah, ini Sobat Tangguh ini juga harus hati-hati nih di era digitalisasi nih. Gen Z-nya ini, kita bilangnya katanya ini di era Gen Z, di era digitalisasi ini, kita memang harus sangat berhati-hati ya, apalagi itu terkait dengan informasi-informasi yang sangat penting seperti ini. Karena sekarang itu setiap orang bisa mengupload dan juga bisa mengakses antara ini yang hoax ataupun ini yang benar, itu tidak bisa dibedakan lagi gitu. Makanya kita juga harus pandai-pandai memilah dan memilih. Jangan lupa untuk selalu update-nya itu di akun resminya di BPBD Kabupaten Trenggalek, ada juga di FB-nya juga. Nah, kalau mungkin teman-teman nih juga yang ada di luar nih, ada di luar Kabupaten Trenggalek, kebetulan lagi melanglang buana di luar Kabupaten Trenggalek, tapi ingin terus mengupdate informasi, itu adalah salah satunya, terus pantau di media sosialnya. Nah, ini teman tadi yang sudah saya janjikan, kawan tangguh saya di sini, dia juga sudah menciptakan salah satu, apa ini Mas? Aku bilangnya inovasi. Oh, inovasinya untuk BPBD Kabupaten Trenggalek ini ada inovasi yang namanya apa?
Sibentar. Sibentar. Sistem Informasi Bencana Trenggalek. Oh, Sistem Informasi Bencana Trenggalek. Kalau tadi Kominfo punya ngontel Mas, ngomongin tentang layanan informasi masyarakat, kalau BPBD punya Sibentar. Ayo Mas langsung aja jelasin nih, nanti kalau aku yang jelasin gak mudeng. Ya, siap. Terima kasih Mbak Ayu untuk waktunya. Mohon izin Mbak Kalak untuk menjelaskan pada kawan-kawan tangguh, sobat tangguh semuanya. Sebelumnya kita salam dulu. Salam tangguh, Indonesia tangguh, Indonesia hebat. Sesuai dengan tema Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, di mana setelah dijelaskan Bapak Kalak tadi berkaitan dengan inovasi terkait teknologi, kami dari BPBD Kabupaten Trenggalek mengembangkan salah satu layanan yang berbasis WhatsApp yang bisa diakses untuk informasi terkait kebencanaan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Ini nanti untuk WhatsApp-nya sendiri, sobat tangguh semuanya bisa mengakses di nomor 085 kemudian 161 700 191. Nanti sobat tangguh semuanya bisa langsung mengakses dengan memberikan keyword yakni salam tangguh. Jadi nanti sobat tangguh semuanya bisa langsung nge-WA aja, ketikan salam tangguh gitu ya. Nanti di situ ada pilihan A sampai F, layanan apa yang bisa diakses oleh sobat tangguh semuanya. Dimana yang pertama bisa mengakses perakiraan cuaca yang ada di kawasan Trenggalek, kemudian kejadian bencana, kemudian ada info gempa dan tsunami. Selanjutnya lebih dekat dengan BPBD Kabupaten Trenggalek, dan yang terakhir ada nomor penting atau nomor emergensi yang bila sobat tangguh semua membutuhkan bisa langsung diakses. Jadi nanti ketik salam tangguh kemudian langsung memilih keyword apa yang dibutuhkan. Kemudian untuk di lebih dekat dengan BPBD Kabupaten Trenggalek, sobat tangguh bisa mengakses salah satunya buku saku kebencanaan, di mana di dalam buku saku tersebut sobat tangguh bisa melaksanakan atau belajar untuk melaksanakan evakuasi mandiri, di mana di situ terdapat beberapa ancaman bencana yang bisa kita pelajari, kemudian bisa antisipasi agar bisa mengurangi resiko bencana yang ada di sekitar kita. Begitu Mbak Ayu. Jadi di Sibentar ini tidak hanya untuk melaporkan kejadian bencana, tetapi juga untuk bisa mempelajari ya, karena di situ ada buku sakunya nih. Buku saku kebencanaan. Sobat tangguh di rumah nggak usah bingung-bingung nih, tinggal WhatsApp aja ke nomor 085 161 161 700 191. Nah, 191 di situ nanti sobat tangguh bisa mengakses informasi terkait kebencanaan juga, atau juga ketika ada urgensi ingin melaporkan terkait kebencanaan di wilayah teman-teman yang ada di Kabupaten Trenggalek langsung bisa. Pusdalab Kabupaten Trenggalek. Jadi nanti tinggal klik langsung terhubung dengan Pusdalab Kabupaten Trenggalek. Nah, sobat tangguh gimana ini? Masih mau diperpanjang lagi? Cuman kata teman-teman ini tadi ada durasinya ya Mbak? Oke, ada durasinya. Nah, ini kalau sudah ngobrol panjang lebar gini, semoga juga teman-teman di rumah semakin paham dan semakin siap siaga tentang kebencanaan itu sendiri. Nah, kembali lagi ke Pak Kalak nih. Apa yang ingin Pak Kalak sampaikan nih? Tadi kan juga sudah banyak informasi yang disampaikan. Terakhir nih untuk sobat tangguh, bekal apa yang ingin Pak Kalak sampaikan nih untuk sobat tangguh semua? Oke, baik. Jadi kami menginformasikan, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Trenggalek, khususnya bagaimana kalau ada suatu bencana. Kita tentunya jangan sampai panik. Ya, jangan panik. Terus kita harus mengenali ya lokasi dan sebagainya. Tadi yang sampaikan Pak Malik itu sudah ada aplikasi siaga bencana Trenggalek. Tadi sudah disampaikan. Pelajari berkaitan dengan ancaman bencananya. Sekarang musim penghujan. Nah, makanya kami berharap jangan buang sampah sembarangan dong ya. Jangan membuang sampah di saluran, irigasi air dan sebagainya. Terus kalau
ada sampah di sekitarnya yang tidak pada tempatnya, segera diambil dan dibersihkan saluran irigasi dan sebagainya. Kemudian kami berharap rekan-rekan atau warga masyarakat mengenali rambu-rambu, tanda-tanda. Jadi kami berharap, apalagi lingkup sekolah, sekarang sudah ada yang namanya Sekolah Pendidikan Aman Bencana, Sekolah Pendidikan Aman sejak awal, melalui Permendiknas 33 tahun 2019 itu sudah ada Sekolah Pendidikan Aman Bencana SPAB. Kemudian BPBD setiap hari Kamis itu mempersilahkan sekolah, SD, TK maupun apapun ke BPBD untuk belajar. Bagaimana mengenali bencana, bagaimana penyikapannya, termasuk monggo silahkan. Tentunya ya harus bersurat dulu. Bersurat dulu ke BPBD. Nanti kita akan menjawab dan sebagainya. Karena akan kita atur jadwalnya dan sebagainya. Ini khusus sekolah aja atau mungkin organisasi Boleh, lainnya? siapapun sekolah dan sebagainya. Karena kalau kami mendatangi ke sekolah, itu peralatan yang ada di BPBD tidak semuanya bisa dibawa ke sekolah. Tapi kalau anak-anak didik ke BPBD, itu mereka akan bisa mempelajari bagaimana kita bisa melihat early warning berkaitan dengan tsunami, kemudian daerah rawan bencana, dan kenali aplikasi Inaris, Ini yang bisa nanti di-download dan sebagainya aplikasinya. Tentunya kalau kita mengenali kawasan rawan bencana, itu akan lebih waspada. Di sini sering terjadi begini dan sebagainya. Paling tidak hal-hal yang demikian kenali, terus evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri itu penting. Pengamanan personil. Jadi prioritas kita selamat dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Itu penting sekali dimanapun. Seperti hal-hal yang demikian itu ketika kita naik pesawat, sering kita harus pakai masker dulu baru mengenakan ke orang lain. Nah ini yang contoh-contoh demikian, ya tentunya semua kita berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, upaya-upaya yang sudah kita lakukan, karena kita tidak berkeinginan yang namanya cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini akan berdampak berkaitan dengan bencana yang terjadi di Trenggalek. Iya. Apalagi bencana itu tidak bisa diprediksi ya datangnya. Tidak bisa diprediksi, harus kita hadapi tantangannya. Tapi paling tidak mitigasi, kemudian edukasi, terus sekali lagi yang perlu tata ruang, Mbak. Tata ruang. Ya, tata ruang ini penting karena kami mohon jadi kepada seluruh warga masyarakat tidak membuat bangunan di sekitar bibir sungai dan sebagainya. Ini harus ada jaraknya. Betul. Kalau nggak salah ada sepadan sungainya ada. Ya, jadi hal-hal yang demikian itu harus dipatuhi, tentunya melalui perangkat setempat ini sering melakukan sosialisasi dan tentang itu ya. Karena kalau nggak salah ini juga di Kecamatan Munjungan kemarin permasalahannya itu juga ya. Ya, salah satunya ya memang sungai yang saat ini kemarin memang sempat ya kecil kemudian melebar dan sebagainya. Ini kan di luar bagaimana kita penyikapannya, tapi paling tidak pengamanan, makanya siap mungkin untuk direlokasi yang kalau apabila terdampak bencana alam di sekitar Trenggalek. Nah itu Sobat Tangguh, jadi hati-hati juga ketika terjadi bencana itu kita tidak bisa memprediksi ya gitu, ibaratnya selamat-selamatan lah gitu. Jangan sampai menggampangkan sesuatu yang nantinya akan beresiko tinggi untuk diri kita sendiri. Dan jangan panik ketika ada bencana. Makanya ketika ada edukasi itu benar-benar harus kita terapkan agar nanti ketika bencana itu terjadi kita tidak panik yang akhirnya membuat kita malah celaka. Jadi bukan menyelamatkan diri terlebih dahulu karena panik malah kita celaka ya Pak ya. Jadi begini, sering kita melihat saudara-saudara kita itu karena HP medsos ini sering memvideo, dia teriak-teriak, ya toh, iki aku tulung, iki aku, lah ini kan seharusnya mereka segera melakukan langkah-langkah untuk pengamanan atau menghindar, bukan membuat kegaduhan dan sebagainya. Ini upaya-upaya, makanya tadi saya sampaikan jangan panik, upayakan
bagaimana dan sebagainya. Paling tidak kalau menginformasikan ini penting, lokasinya mana, karena kalau hanya berteriak-teriak kita tidak tahu titik lokasinya di mana dan sebagainya. Ini karena emang di era digitalisasi ini lebih membuat kita itu harus lebih ekstra 2 kali lipat, karena orang yang biasanya ada gempa langsung lari, kalau ini misalkan ada gempa langsung di video dulu gini, gempa gitu, padahal dia tidak tahu keselamatan dirinya seperti apa ya. Jadi itu juga harus sangat diperhatikan juga. Atau kadang kalau ada kejadian bencana malah di video dulu, nanti kalau sudah dekat dia baru lari gitu ya Pak ya. Itu kan juga berbahaya juga ya. Nih Sobat Tangguh ini juga harus aware untuk hal-hal yang terkadang sepele tapi ini dapat menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Nah, itu tadi perbincangan eksklusif kita tentunya dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana yang jatuh pada hari ini tanggal 26 April 2024. Semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk dapat berbincang-bincang eksklusif lagi tentunya di lain waktu, dan banyak hal yang sebenarnya masih perlu kita bahas lagi. Cuman karena waktu juga yang menentukan perjumpaan kita kali ini. Sobat Tangguh, sekali lagi saya mengingatkan untuk selalu menjaga diri, selalu mengantisipasi agar kejadian-kejadian bencana, jika memang itu harus terjadi, kita bisa selalu siap siaga, dan tentunya evakuasi mandiri itu adalah hal yang sangat penting. Mari kita selalu menjaga diri kita masing-masing, mari kita selalu berproses untuk lebih baik. Kita wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia hebat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya bersama kawan-kawan tangguh di sini, ada Bapak Kalak, Mas Malik, dan juga Mbak Sari, mohon undur diri. Bye. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh.